Memiliki semboyan Marunting Batu Aji, Kabupaten Kota Waringin Barat adalah satu wilayah di bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Pangkalan Bun. Menelusuri jejak berdirinya Pangkalan Bun, ibu kota Kota Waringin Barat tidak bisa terlepas dari sejarah Kesultanan Kutaringin. Sejatinya, nama asli Pangkalan Bun yaitu Sukabumi Kutaringin Baru Pangkalan Buun. Nama Pangkalan Buun sendiri disebut oleh Sultan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang penduduk lokal yang bernama Buun yang berjasa untuk Kesultanan Kutaringin. Selamat datang di KPPN Pangkalan Bun. Dalam rangka penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai pengelola perbendaharaan dan fiskal di daerah, KPPN Pangkalan Bun telah melaksanakan berbagai aktivitas sehubungan dengan pelaksanaan 4 peran KPPN serta 3 area penguatan kapasitas sebagaimana arahan dari Nota Dinas 2595. Sebagai treasurer, KPPN Pangkalan Bun berupaya meningkatkan kompetensi teknis pengelolaan keuangan di daerah dan juga kompetensi perbendaharaan satuan kerja melalui kegiatan-kegiatan diantaranya sosialisasi, BIMTEK, one-on-one meeting, dan FGD. Hal ini dilakukan agar pengelolaan belanja APBN dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal. KPPN Pangkalan Bun selalu melaksanakan strategi komunikasi kepada mitra kerja dengan memanfaatkan media sosial dan menerbitkan buletin kipas setiap bulannya. Sebagai pengelola fiskal regional, setiap bulan KPPN Pangkalan Bun menyusun laporan ALKO regional, melakukan press conference, dan menerbitkan press release dengan melibatkan unit vertikal eselon 1 Kemenkeu sebagai wujud implementasi Kemenkeu 1. Sebagai representasi Menteri Keuangan di daerah, KPPN Pangkalan Bun melakukan sinergi dan koordinasi intens dengan Pemda di wilayah kerja KPPN terkait penyaluran dana transfer ke daerah. KPPN Pangkalan Bun juga melakukan sosialisasi UMI dan KUR sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Dalam kegiatan ini, KPPN bersinergi dengan dinas terkait di Pemda, Perbankan, Pegadaian, dan LKBB. KPPN Pangkalan Bun aktif melakukan sinergi dan kolaborasi dengan unit vertikal Kemenkeu melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati dalam Gahawan atau Gawi Hapakat Kemenkeuan. Sebagai manajer internal, KPPN Pangkalan Bun melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai melalui kegiatan GKM, sharing session, dan capacity building. Selain itu juga dilaksanakan pemilihan Best Employee dan Best PPNPN. Dalam hal penguatan manajemen eksternal, maka KPPN Pangkalan Bun menguatkan fungsi CSO dengan memberikan konsultasi serta one-on-one meeting pelaksanaan APBN kepada satuan kerja, melakukan asistensi penyusunan laporan keuangan dan asistensi digitalisasi pembayaran. Isu aktualnya pada tahun 2022 adalah implementasi sakti dengan berbagai tahapannya. KPPN Pangkalan Bun juga melaksanakan FGD terkait dengan pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja dan juga Pemda. KPPN Pangkalan Bun melaksanakan penguatan kapasitas perbendaharaan dengan membuat kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pegawai KPPN untuk meningkatkan kompetensi yang menunjang pelaksanaan kinerja individu, yaitu terkait pencairan dana, settlement dan likuiditas, cash management, dan juga pemahaman mendalam terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Hal barunya adalah pengembangan kemampuan data analisis pegawai KPPN karena ada yang harus kita lakukan yaitu untuk menyusun ALKO regional. KPPN Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan penguatan manajemen internal melalui doa bersama dan briefing pagi setiap hari, morning call atau weekly meeting setiap hari Senin, Friday morning talk, serta olahraga bersama setiap hari Jumat, kemudian bintal setiap hari Rabu serta capacity building, dan internal gathering yang direncanakan akan dilaksanakan setiap triwulan sekali. KPPN Pangkalan Bun juga melakukan monitoring pengelolaan kinerja dengan melakukan DKO setiap bulan sekali yang diikuti seluruh pejabat dan pegawai KPPN Pangkalan Bun. Dengan memegang janji layanan SEGA yaitu solutif, efektif dan efisien, gesit dan tanpa biaya, KPPN Pangkalan Bun senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus dengan tujuan menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang handal.